Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan yang penting ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, atau ketika kita sedang mau membangun dan merancangkan sesuatu, adalah kita perlu sharing dengan orang yang tepat. Karena persoalannya, jika kita sharing dengan orang yang tidak tepat, maka sebaliknya bukan kekuatan, bukan visi yang baru yang kita dapat, tapi justru sebaliknya kelemahan, kegagalan, kekhawatiran, dan merasa nggak mungkin dapat kita wujudkan. Karena saya pelajari bahwa orang yang tidak tepat tidak akan menuntun kita pada kehendak Allah. Orang yang tidak tepat akan selalu mendatangkan kekhawatiran, atau sebaliknya dia memberi semangat palsu yang akhirnya membawa kita pada kebingungan. Karena itu kita perlu sekali orang yang tepat, sehingga kita tertuntun untuk berjalan pada kehendak Allah. Dan kalau kita berjalan pada kehendak Allah, persoalannya bukan soal berat atau tidak beratnya. Selama kita berjalan pada kehendak Allah, selalu kita akan melihat pertolongan, selalu kita akan melihat kemenangan, selalu kita akan melihat jalan keluar. Jadi karena itu penting sekali kita bersama dengan orang yang tepat ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sedang merancangkan sesuatu, membangun sesuatu. Karena yang kedua saya pelajari, orang yang tidak tepat akan mendatangkan kebingungan. Itu pasti, saudara. Dan setan memang bekerjanya dengan gitu, mendatangkan orang-orang yang membawa kebingungan buat setiap kita, sehingga akhirnya kita tambah bingung lagi. Aduh, saya mesti buat apa ya? Aduh, langkah apa yang harus saya buat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya ketika Yosua harus menghadapi peperangan, apa yang terjadi? Yosua, Musa, Harun, dan Hur menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Musa berdoa, lalu Yosua menghadapi peperangan, Harun dan Hur menopang tangan Musa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang orang yang tepat. Orang yang tepat masing-masing dalam posisinya. Orang yang tepat masing-masing membawa kekuatan bagi orang di sekitarnya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Satu tim kerjasama yang baik yang menuntun pada keberhasilan. Yang pertama, orang yang tidak tepat tidak akan menuntun kita pada jalan kehendak Allah, justru menjauhkan kita dari kehendak Allah. Yang kedua, orang yang tidak tepat akan membingungkan kita. Yang ketiga, orang yang tidak tepat akan memberikan kata-kata yang justru melemahkan. Karena orang-orang yang tidak tepat justru akan mendatangkan hal-hal yang melemahkan kita. Janganlah, percuma lah, gak mungkin lah, gak bisa lah, saya sih gak nakutin ya, tapi teman saya begitu, lalu kemudian hancur, teman saya begitu, lalu kemudian berantakan, rugi besar, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada semangat baru. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa orang yang tidak tepat akan mengarahkan kita mungkin secara logika, tetapi bukan secara iman. Dia ngarahin kita betul secara logika, kamu mikir dulu deh begini, kamu mikir dulu deh begini, betul. Akhirnya logika kita bermain. Tetapi padahal dalam hidup ini tidak semua dapat diuraikan dengan logika, karena ada saat-saatnya Tuhan menuntun kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Artinya jauh lebih daripada logika manusia, karena Alkitab bilang bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu belajar bersama dengan orang-orang yang tepat, mentor-mentor rohani yang dapat membimbing kita, yang menguatkan kita. Karena itu Alkitab sudah peringatkan kita, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Karena itu Alkitab izinkan kita untuk senantiasa dalam pergaulan yang baik, supaya kita saling dikuatkan, saling membangun, dan menuntun pada kehendak Allah. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang kudengar dari Bapa kuberitahukan kepadamu. Artinya apa? Kalaupun tidak ada orang yang di sekitar kita dapat menguatkan kita, kita tetap jangan sendiri, karena Yesus adalah sahabat kita yang akan bersama kita di masa yang sukar, mengeluarkan kita dari masa yang sukar, dan membawa kita masuk pada kemuliaan yang luar biasa.
Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang bersama orang yang tepat. Karena seringkali orang itu tidak bisa maju bukan karena Tuhan tidak berkati. Seringkali orang itu tidak bisa maju bukan karena bodoh. Seringkali orang itu tidak bisa maju kenapa? Salah menentukan pergaulan, salah berjalan bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya. Bukan orang-orang yang bijaksana yang membangun, tetapi orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang justru menghancurkan, melemahkan. Tidakkah kita ingat bagaimana Jerobeam ketika dia diangkat sebagai raja, yang pertama dia panggil penasihat-penasihat ayahnya. Dan ketika penasihat-penasihat ayahnya memberikan arahan, dia tidak mau terima. Dia panggil penasihat-penasihat muda-muda seusia dia, lalu dia minta nasihat, lalu dia ikuti nasihat yang keliru ini. Dan apa yang terjadi? Kemudian dia menjadi raja yang jahat di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang di sekitar kita akan menentukan masa depan kita. Kita mau belajar sama-sama dalam pembahasan tentang bersama orang yang tepat. Kita mau sama belajar dari Nehemia pasal 2, Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-11, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Perhatikan ayat 12 baik-baik. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang terpilih dipilih oleh Nehemia yang punya visi, yang punya kekuatan hati. Dikatakan, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikian aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-12 dikatakan, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Ayat yang ke-16 dikatakan, para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Saudaraku, kita dalam kehidupan keseharian kita, khususnya ketika menghadapi masalah dan sedang mau mempersiapkan rancangan sesuatu untuk membangun sesuatu, kita perlu bersama dengan orang yang tepat. Dan siapa itu orang yang tepat? Yang pertama adalah orang yang tidak bocor mulut, saudara. Hati-hati dengan orang yang bocor mulut, saudara. Mungkin orangnya kelihatannya baik, tapi kalau dia bocor mulut, bahaya, saudara. Bisa menjadi jebakan buat kita, bisa akhirnya menghancurkan dan menjerumuskan kita. Karena itu belajar bergaul dengan orang-orang yang mulutnya bisa kita pegang, yang mulutnya bisa mendatangkan berkat, yang mulutnya bisa mendatangkan pengarahan seturut dengan firman Allah. Tetapi orang-orang yang bocor mulut, yang cerita di sini beda, cerita di sana beda, nyampein apa-apa dibesar-besarin lagi. Aduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara akan sengsara, saudara akan hancur, saudara akan hidup tertekan terus, bahkan saudara akan ngambil keputusan-keputusan yang salah jika saudara bergaul dengan orang-orang yang bocor mulut. Yang kedua saya pelajari, siapa yang kita harus bersama? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Aduh, saudara, kalau kita bersama dengan orang yang takut akan Tuhan, dia selalu mengarahkan kita pada rencana Tuhan. Dia selalu membimbing kita pada terang Tuhan. Dia selalu membawa kita pada kemuliaan Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita harus bersama dengan orang yang tepat, yaitu orang yang tidak bocor mulut, orang yang takut akan Tuhan. Karena orang kalau takut akan Tuhan, hidupnya jadi berkat. Orang kalau takut akan Tuhan, kata-katanya membawa damai. Orang kalau takut akan Tuhan, hidupnya
hidupnya bergaul dengan firman. Karena hidupnya bergaul dengan firman, maka pemikirannya juga adalah pemikiran firman. Dan yang ketiga saya pelajari, kita perlu bersama dengan orang yang tepat. Siapa orang yang tepat itu? Adalah orang yang memang mengerti firman Tuhan, orang yang hari-harinya memang hidup di dalam firman. Ini penting, saudara. Dunia ini penuh dengan orang-orang pintar, tapi dunia sedang kehilangan orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita bukan berarti harus jadi orang eksklusif, tidak mau sembarang bergaul, bukan itu. Tetapi maksud saya kita bisa say hi to everyone, kita bisa menyapa setiap orang dengan kasih. Tetapi ketika tiba saatnya bergaul yang akrab, tempat di mana kita mencurahkan isi hati, masalah, pergumulan, visi-visi kita, maka jaga. Yang pertama, jangan sama orang yang bocor mulut. Yang kedua, harus orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengerti firman sehingga kita bisa dibimbing dan diarahkan. Dan yang keempat, orang yang memang beriman. Aduh, kalau kita bergaul sama penakut, sengsara, saudara, berita yang kita dengar cuma hal-hal yang menakutkan. Kita baru batuk sedikit aja dia udah bilang, aduh saya nggak nakutin ya, periksa deh ke dokter. Lalu kita bilang, enggak kok, biasa saya batuk ini. Teman saya begitu, biasa. 3 hari kemudian mati katanya. Saya sih nggak nakutin, cuman ngasih tahu aja. Ya ilah, ngasih tahu aja udah nakutin begitu, saudara. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita butuh orang-orang yang beriman di sekitar kita, sehingga waktu kita goyah pun kita dikuatkan, ketika kita lemah pun kita dikuatkan, ketika kita mulai bimbang kita dikuatkan. Karena orang-orang yang beriman akan selalu menanamkan iman bagi orang di sekitarnya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan mereka sedang dalam pergumulan boleh mengalami kemenangan. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada boleh dipimpin Tuhan untuk bersama dengan orang yang tepat, dibimbing dalam kemuliaan Tuhan dan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.